Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Adalah karunia, di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Itu abangku ya. Kalau tidak ada dosa, kematian itu tidak ada kan? Ya, kalau tidak ada dosa tidak ada karunia. Gitu ya bang ya. Jadi Maria ini tidak pernah sekalipun terciduk mempertuhankan, mengibadahi anak kandungnya sendiri. Sedangkan Kristen ini ya berlomba-lomba menuhankan anak Maria. Apakah yang Maria menuhankan siapa sebenarnya? Sementara tadi saya menjelaskan kok dipotong gitu loh. Anda kan menuhankan anak Maria kan? Yesus iya, itu betul. Kan? Nah, iya betul. apakah orang yang tidak menuhankan anak Maria itu berdosa? Ya manusia kan memang berdosa bang. Walaupun ya, sekalipun dia nggak menyembah atau menyembah yang namanya manusia itu tetap berdosa. Enggak, itu doktrin. Enggak ada itu doktrin buatan kalian sendiri tuh. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang tidak menyembah anak Maria itu berdosa? Yang saya tahu manusia itu berdosa bang. Kalau tidak menyembah anak Maria? Kalau tidak menyembah, ya harusnya berdosa. Berdosa. Berarti Maria berdosa dong ya? Ya bukan berarti begitu. Lah dia tidak menyembah anaknya. Tapi dia menyembah Allah bang. Iya menyembah. Kalau menyembah Allah, Yesus juga menyembah Allah. Ya makanya tadi saya jelaskan abang. Maria menyembah Elohim. Ya udah sekarang giliran Anda kalau gitu. Tolong tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya, silakan. Kalau menyembah anaknya tidak ada, tapi kita harus mencari dasarnya dulu, keilahian Allah itu bang. Dari mana asalnya Yesus itu dipertuhankan gitu. Di Yohanes 1 ayat 14 bang. Yohanes 1 nomor 14 itu firman menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging. Iya, di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama. Nah, terus firman itu yang menjadi daging itu apa? Tuhan turun ke bumi gitu. Maksudnya turun ke bumi. Ya iya. Yang menjelma jadi manusia. Turun berupa apa ke bumi? Ya berupa manusia lah. Jadi manusia turun dari langit. Bukan dari langit. Lalu? Roh Kudus yang mengandungkan kepada Maria bang. Berarti yang turun, yang keluar dari Tuhan apa? Apa yang keluar dari Tuhan ini apa? Yang bersama-sama dengan Tuhan pada mulanya ini apa? Kok jadi aneh? Katanya tadi firman keluar dari mulut Tuhan, dari Tuhan. Yang keluar dari Tuhan ini apa? Manusia daging. Yang turun dari surga daging. Bukan, menurut bukan. Kan, Allah itu kan ada Tritunggal bang. Berarti bukan Yesus dong yang turun dari langit. Loh kok bukan istilahnya seperti abang lah. Loh, gimana yang betul? Apakah abang punya roh? Saya punya roh. Apakah abang punya pikiran? Saya punya ide. Punya daging? Punya. Sekarang Anda sendiri ada berapa? 1. Ya udah. Ketika kemudian roh saya terpisah dengan daging saya, apakah saya masih bisa disebut Tuhan manusia? Ya rohnya manusia dong. Apakah saya masih bisa disebut manusia? Rohnya manusia bang. Allah juga punya roh. Ketika jasad saya tinggal
tinggal jasad, apakah saya masih bisa disebut manusia? Ya kan memang gimana jelas? Ya gimana Anda mau menjelaskan? Nggak bisa. Nggak bisa Anda menjelaskan. Itu cuma akal-akalan aja dari Anda. Ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel, Gabriel menyampaikan firman itu kepada seorang wanita bernama Maria. Apa firman itu? Hamillah, lahirkanlah seorang anak. Itu firmannya. Jadi Yesus ini apakah firman? Bukan. Dia manusia 100% yang berasal dari firman. Jadi pada mulanya adalah ide Tuhan. Bahwa Tuhan punya ide mau menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Nah sekarang kalau Kristen sibuk menyembah anak Maria sementara Maria sendiri tidak menyembah anaknya, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anaknya sendiri? Menurut saudara, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anak kandungnya sendiri? Jadi yang Anda maksud itu Allah itu seperti apa? Allah itu yang menciptakan alam semesta beserta dengan apa yang ada di antara keduanya, termasuk menciptakan Yesus. Wujud Allah itu seperti apa? Tidak ada yang tahu wujud Allah itu seperti apa. Kenapa tidak ada yang tahu sementara di Alkitab tertulis loh? Di mana tertulis wujud Tuhan? Di mana? Ini memang rata-rata hotel begini bang, lama-kelamaan makin kesini makin kesono mereka ya. Iya, karena kita geledah isi perut mereka. Mimbar gereja, kita geledah buku-buku di gereja yang ada di lemari gereja itu kita bongkar habis. Ya jadinya kayak gini. Serak Ya, kan, pada robek akalnya memang. Kemarin ini kan mereka tidak pernah terganggu, mereka nyaman menyembah Yesus, mereka merasa inilah yang benar doktrin. Ya, cuman doktrin aja mereka ini. Tidak pakai akal. Kalau pakai akal kita coba bawa ke sini. Berakal enggak mereka ini? Kira-kira. Akal-akalan aja kan? Akal-akalan. Ya, sepertinya mereka berakal, tapi robek, akalnya robek. Bocor. Perlu dilas, perlu dilas. Bocor. Kejadian 1:27 bang, coba dibaca bang. Kejadian 1 nomor 27. Ya. Dia diminta. Di mana dikatakan wujud Allah di situ? Di mana wujud Allahnya di Kejadian 1 nomor 27? Mungkin maksud Anda 26. Coba. Nah, jadi di sini kalau Anda membawa 27, berarti Tuhan itu ada berjenis kelamin perempuan, ada berjenis kelamin laki-laki. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu wujudnya sama seperti manusia, manusia ada laki, ada perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Cocoklah tadi saya katakan, Maria. Oh, bukan seperti itu bang. Manusia pertama itu siapa bang? Adam kan? Adam. Ya seperti Adam. Lah, tapi tidak dikatakan seperti Adam. Dia mengatakan seperti manusia. Itu kan asal-usul penciptaan bang, penciptaan manusia. Iya. Baiklah kita menciptakan manusia. Manusia. Tidak disebut Adam. Manusia di situ siapa? Adam dan istrinya. Oke, manusia pertama siapa? Adam. Ya udah. Loh, tadi katanya serupa dengan manusia. Ya memang serupa dengan Hawa manusia enggak? Hawa manusia enggak? Hawa itu dari tulang rusuk bang. Iya, sekarang Hawa ini manusia tidak? Iya manusia. Nah, berarti serupa gak dengan manusia?
Yang pasti Allah itu wujudnya laki-laki. Laki-laki. Berarti dia punya kelamin. Ya punya lah. Untuk apa kelamin Tuhan? Kok untuk apa? Lah, di situ jelas dikatakan serupa. Yang namanya serupa itu sama bang, nggak ada bedanya. Iya, Rambut berarti punya kuping, punya tangan, punya kaki, punya anus juga berarti. Loh ya iyalah, orang segambar kok. Berarti Tuhan Anda punya anus. Punya. Untuk apa anusnya? Tuh kok untuk apa? Pakai kentut, jadinya bunyi petir, guntur, dum. Itu kentutnya Tuhan Anda. Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan manusia. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi begitu? Itu kan bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Anda tafsirkan sesuai dengan doktrin Roma. Dewa menjalma menjadi manusia. Itu ajaran Romawi, Katolik. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen. Jadi ketika hujan deras, Tuhan kencing. Parah. Ketika malam gelap, mata Tuhan lagi tertutup. Kalau Tuhan bang punya seperti manusia, berarti dia punya telinga untuk mendengarkan siapa dan mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Dia harus nengok dulu. Kenapa begitu? Karena dia mensifati sifat makhluk. Sementara Tuhan itu maha mendengar. Bagaimana mau mendengar kalau telinganya kayak telinga manusia? Maha melihat. Bagaimana kalau matanya seperti mata manusia, terbatas, telinganya terbatas, punya rambut, berarti dia butuh sampo. Tubuhnya seperti, wujudnya seperti manusia, berarti dia butuh pakaian, pakai sepatu, pakai sendal, butuh sempak juga. Bahaya ini. Ada anusnya berarti dia makan. Ada anusnya berarti ada lambung. Ada lambung berarti ada usus. Usus berarti ada limpa, ada hati, ada mama Menrasa yang gue tahu. Inilah konsep yang paling konyol yang dianut oleh agama Kristen, di mana agama Kristen ini bukan ajaran Yesus Kristus anak Maria. Ini adalah ajaran Paulus yang menerima bisikan dari padang gurun. Jadi kembali kepada tema saudara, yang lebih tahu tentang Yesus anaknya Maria adalah ibunya Maria sendiri. Maria lah yang tahu tentang si bayi yang dilahirkannya, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau sekiranya anaknya itu adalah Tuhan, dialah manusia pertama yang akan mempelopori kemudian pengajaran khotbah di tengah-tengah Bani Israel. Wahai Bani Israel, anakku ini adalah Tuhan, sembahlah dia. Pada masa bayi, Maria sudah sampaikan itu kepada orang-orang. Tapi faktanya, nanti dari barat Katolik yang menginformasikan kalau Yesus yang disalib itu adalah Tuhan. Sepupunya Yesus tidak pernah. Saudara sekandungnya Yesus, Yakobus, Yudas, Yusuf, tidak pernah mengajarkan kalau kakaknya itu atau adiknya itu adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis sepupu sekali. Elisabet ponaan. Zakaria itu adalah omnya Yesus. Tapi kenapa tidak pernah menginformasikan kalau kerabat mereka itu adalah Tuhan? Malah kalau kita melihat di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga besar Yesus menganggap Yesus itu gila. Bukan menganggapnya Tuhan. Markus 3 nomor 21. Jadi yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya. Keluarganya mengatakan bahwa dia gila. Pada waktu kaumnya mendengar itu, maka kemudian keluarga datang mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, kata mereka, ya Yesus sudah gila. Itu bukan Tuhan. Belum lagi cerita Lukas 1 nomor 38. Maria juga ya agak kesel kepada Yesus. Kamu anakku, aku dan bapakmu Yusuf ya, mencemaskan kamu. Kenapa kamu begitu? Jadi Maria, keluarga Maria
Bapak tirinya Yesus, tidak ada sedikit pun menganggap Yesus anaknya itu adalah Tuhan. Boro-boro Tuhan. Oh, malah mereka mereka menganggap Yesus gila. Markus 3 nomor 21. Nah, ini Kristen ngapain sibuk bikin karangan-karangan Yesus Tuhan, dia adalah dua natur serupa dengan Tuhan, turun ke bumi, dari firman menjadi daging, meledak. Dari mana ilmu itu kalian dapatkan? Apakah seorang gila bisa membangkitkan orang yang meninggal? Ya, justru karena itu saya juga bertanya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Tanya sama keluarganya. Makanya itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Keluarganya aja menganggapnya gila kok. Kenapa justru Anda yang menganggap? Kalau orang gila nggak mungkin punya murid, Bang. Ya udah, kamu sampaikan kepada keluarganya. Kan yang tahu Yesus, siapa Yesus ini kan keluarganya. Bukan ente. Saya tanya keluarganya, Anda yang... Iya, karena keluarganya menganggap Yesus gila. Karena keluarganya... Anda cerita dari mana? Markus 3 nomor 21. Di situ tidak ada kata-kata yang mengatakan keluarga Yesus bahwa Yesus itu gila. Baca dulu, coba Anda baca. Berani nggak Anda baca? Markus berani nggak Anda baca? Markus 3 nomor 21. Ke perpustakaan lagi dia. Berat, memang berat. Karena Anda melantik anaknya orang jadi Tuhan. Oke, itu kan masih anggapan manusia. Anggapan keluarganya. Keluarganya menganggap Yesus ini gila. Lalu Anda sendiri yang bukan keluarganya menganggap dia Tuhan, kan lucu. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana ini? Yesus itu dianggap gila oleh keluarganya. Apakah Abang bisa menjelaskan di... Nggak bisa, Bang, suara Anda hilang. Oh, di dalam ini. Di dalam Yohanes 8 nomor 58. Coba, Bang. Saya coba dijelasin dulu itu. Ketika berbicara Yohanes 8, Anda harus memulai di data nomor 15-nya. Coba Anda lihat di sana apa yang diterangkan. Apa yang diterangkan kemudian di sana, Bang? Di sana Yesus mengatakan, saya tanya dulu, di dalam Islam apakah ada Nabi Abraham? Ada. Oke. Di situ dikatakan sebelum Abraham jadi atau ada, Yesus sudah ada, Bang. Iya, kemuliaannya, betul itu. Benar. Nah, sekarang Abang katakan Yesus itu mulia. Tadi Abang bilang gila, gak waras. Yang menganggap gila bukan saya, Cak Kangkung. Yang menganggapnya tapi gila. Abang percaya kan bahwasanya Yesus itu gila? Saya tidak percaya. Dengan ayat itu, Anda jadi percaya kan? Saya tidak percaya. Kita berbicara mengenai skala prioritas keluarganya. Keluarganya menganggap Yesus itu gila. Kenapa Anda justru menganggapnya Tuhan? Ini berbicara mengenai Bible. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Bukan menganggapnya Tuhan. Boro-boro menganggapnya Tuhan, malah menganggapnya gila. Nah, ente yang bukan keluarganya justru menganggapnya Tuhan, kan lucu. Keluarganya sendiri menganggap dia gila. Jadi keluarganya tidak ada menuhankan Yesus. Lalu kenapa kalian justru menuhankan Yesus? Karena hanya Yesus yang berani mengatakan, hanya dia jalan ke sorga, Bang. Iya, apakah ucapan itu juga tidak berlaku kepada Bani Israel termasuk ibunya? Ya, itu berlaku. Nah, kenapa ibunya tidak menuhankan Yesus, anaknya? Karena Maria sudah tahu bahwa dialah Allah, anak. Terus Allah. kenapa dia nggak sembah kalau begitu? Kenapa dia nggak sembah anaknya? Menyembah Allah dengan menyembah. Kalau begitu kenapa Anda harus menyembah Yesus? Kenapa tidak menyembah Allah saja? Ya karena menurut iman kami Yesus itu adalah Allah. Ya, menurut Maria, Bang, Allah itu di sorga, Bang. Yesus yang datang ke dunia. iya, menurut Maria, Anda kan mengatakan menurut Kristen Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Menurut Maria gimana?
Kan Anda sendiri yang ngomong ngarang-ngarang cerita. Yesus adalah Allah sendiri. Kan itu karangan Anda sendiri. Itu kan karangan sendiri. Maria loh, Maria orang yang paling dekat yang menggendong anaknya. Anakku sayang, yang konon adalah Tuhanku sendiri. Kan dia sendiri yang tahu anaknya. Kenapa ini yang sibuk? Di mana kemudian seorang ibu Tuhan menyembah anak Tuhan? Di mana? Kan ini hal yang sangat penting. Karena yang tahu Yesus itu bukan ente, yang tahu Yesus itu ibunya. Jadi tolak ukurnya adalah ibunya. Tidak mungkin ibunya itu penghuni neraka, nggak mungkin. Karena dia tidak mungkin penghuni neraka, maka dia wajib kemudian menyembah Yesus kalau memang Yesus itu Tuhan. Faktanya dia sembah enggak? Enggak. Berarti kalau dia tidak menyembah Tuhan Yesus, berarti dia masuk neraka. Berarti orang yang melahirkan Tuhan Anda orang neraka. Gimana ceritanya tuh? Ibu Tuhan adalah Tuhan. Ibu Tuhan masuk neraka. Hah? Ibu Tuhan masuk neraka. Betapa tega ibunya, anaknya. Sungguh teganya. Aku yang melahirkanmu. Aku juga kau masukkan ke neraka. Apa balas budimu? Aku yang membesarkanmu, aku yang mengandungmu, tapi aku tidak menyembahmu. Kau balas aku dengan neraka. Aku tidak pernah menyembah anakku sendiri. Jadi hukuman untuk aku apa? Neraka apa surga? Surga. Ini nepotisme berarti. Tuhan nepotisme. Mentang-mentang ibunya, meskipun tidak menyembahnya, masukkan ke surga. Ya, katanya Tuhan maha adil. Cobalah pakai logikanya dulu. Pakai logika. Jadi sekarang itu pendeta, pastor, oh paling jauh. Yesus adalah Tuhan kita, nenekmu kiper. Oh Maria sendiri yang anaknya kok nggak pernah kayak gitu kali. Maria jangankan mengatakan dia adalah Tuhan, dia nganggap malah anaknya gila. Kalian ini sadar nggak sih? Yang tahu Yesus itu adalah ibunya. Yang tahu lubang pantatnya, yang sedih mencucikan, yang mandikan, semua itu adalah ibunya. Percaya sama saya. Apakah ibunya ini mati, meninggal dunia sebelum Yesus ini kemudian lahir ke dunia? Tidak. Maria ibunya membesarkan sampai pada kenabiannya. Pada saat kemudian dia sampai kepada titik terakhir, ibu kandungnya menemaninya. Pertanyaannya, ibu kandung yang menemaninya ini menyembah tidak Yesus? Tapi di situ Maria percaya kalau dia anaknya gila. Bukan. Nah itu dalilnya begitu. Markus 3 nomor 21 tadi kan jelas itu. Borok-borok menganggapnya Tuhan, yang dianggapnya gila. Sekarang begini, yang lebih tahu tentang Yesus siapa? Anda atau ibunya? Itu dulu. Dan kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka orang pertama kemudian yang harus dia selamatkan supaya dia dituhankan, ibunya. Ibunya dong. Hah? Jadi dia pilih-pilih. Jadi dia membiarkan ibunya masuk neraka gitu. Oh enggak. Maria juga percaya kepada Yesus, Bang. Percaya sebagai orang gila, anak Allah. Di mana Maria mengatakan anaknya adalah anak Allah? Di mana? Coba. Pada saat malaikat datang menghampiri dia, memberitahu engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, engkau akan menamainya Yesus. Terus? Jadi situ kan malaikat memberitahu. Iya, apa yang dikatakan kemudian oleh Maria? Maria akan mengandung anak Allah. Di mana dalilnya mengandung anak Allah? Parah kali, bah. Marah ini. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anakmu, kata malaikat Gabriel. Anakmu itu anakmu. Jadi dia bukan Tuhan. Gitu kawan. Maria memang mengakui ini anaknya ini adalah anak suci
yang dikandung karena izin Allah, izin Tuhan. Tapi Maria tidak pernah mengajarkan, tidak pernah kemudian memperhatikan bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan. Hanya Kristen. Sehingga pola ini terjadi. Maria punya anak disembah oleh orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap dia adalah Tuhan. Nah, supaya kita tahu apakah Kristen ini betul, tanya ibunya, "Weh Maria, ya paman, apakah anakmu itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah kau menyembahnya?" Tidak. Maria menyembah Tuhannya Yesus yang mengutus anaknya datang sebagai rasul bagi Bani Israel. Maria sembah. Itulah yang mereka sebut Hashem. Maria menyembah Hashem, bukan menyembah anaknya. Kristen menyembah anaknya dengan menganggap bahwa anaknya adalah Elohim itu sendiri. Itu kan doktrin dogma. Yang lebih tahu tentang Yesus ya ibu kandungnya dong. Adakah ibu kandungnya kemudian mengajarkan, sembah anakku, dia adalah Elohim. Karena yang bisa menjelaskan anaknya ya ibunya, Yesus. Ibunya Yesus. Bukan Paulus. Inilah anakku yang kekasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, itu. Dikasihi, kepadanya aku berkenan. Dia anak Maria. Maria mendengarkan itu enggak? Mendengarkan. Apakah Maria seketika itu menyembahnya? Tidak. Tapi Kristen, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, siapa itu? Yang keluar dari kubur. Jadi Maria tidak menuhankan anaknya Yesus Kristus karena Maria tahu anaknya adalah anak manusia yang diurapi Tuhan. Dia diutus untuk menyelamatkan Bani Israel sebagai nabi bagi Bani Israel. Kenapa dia tidak menyembah Kristus yang disembah oleh Kristen? Karena Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah bukan anak Maria, melainkan Kristus yang keluar dari kubur, Kristus yang menerima kuasa dari iblis. Sehingga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ah, itu bukan murid Yesus, bukan Yesus, anak Maria itu beda. Jadi kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Karena memang anaknya bukan Tuhan. Kenapa Kristen menyembah kemudian Yesus? Karena yang disembah oleh Kristen bukan anak Maria. Makanya tidak pernah nyambung. Ini kita sudah hampir 4 jam. Tidak pernah nyambung. Kenapa tidak pernah nyambung? Karena saya mempertanyakan Maria dengan anaknya yang adalah manusia. Sedangkan kalian menyembah Yesus Kristus yang bukan anak Maria. Anda sulit untuk menyambungkan antara Maria dengan anaknya dengan Kristus yang Anda sembah. Anda sulit. Kenapa sulit? Karena memang sejatinya antara Maria dan anaknya dengan Kristus dan Paulus itu adalah menceritakan dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria bukan Tuhan. Dua Dia Yesus yang utusan. berbeda. Satunya lagi mana, Bang? Ya yang kau sembah itu. Yang satu lagi? Anak Maria. Lah, Itu dua oknum yang berbeda. siapa yang bilang? Paulus yang bilang. Paulus. Iya. Sekarang kutanya, Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya betul, Yesus manusia Nah. 100%. 100%. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Intinya yang kami percaya, yang mengatakan itu malaikat sendiri. Paulus mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dengan Kristus yang datang kepada kandungan Maria itu adalah dua pribadi yang berbeda. Paham? Yang keluar dari perut Maria itu adalah Kristus manusia. Yang keluar dari kubur yang mendatangi Paulus itu adalah Kristus yang bukan manusia. Mana buktinya? Galatia 1
nomor 1, nomor 11, nomor 12. Itu adalah Kristus yang berbeda. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, dengar. Oke. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi ketika ada yang berkata ada Yesus di gurun, ada Yesus dalam bilik, kata Yesus apa? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Matius 24. Yang Anda katakan tadi bukan Kristus manusia. Iya. Paulus yang katakan. Paulus yang bilang. Iya, maksud saya itu bukan Kristus manusia. Iya. Sedangkan Kristus yang datang kepada Maria adalah Kristus manusia. Iya, bentar dulu, Pak. Pertanyaan saya aja. Iya. Yang abang maksud tadi bukan Kristus manusia. Yang datang ke Paulus. Ya, bukan Kristus manusia. Iya. Berarti di dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat berbohong dong. Enggak, itu anak Maria itu. Ya, itu anak Maria mengatakan dia Tuhan, Bang. Tidak ada dikatakan Tuhan di situ. Lukas 2 ayat 11. Saya bacakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jelas kan Tuhan. Iya, Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristusnya Tuhan gimana? Itu pakai tanda Kristus baca, itu apa? Bang. Ada koma, Bang. Kristus itu apa? Kristus adalah? Ya, itu makanya abang tengok di situ ada tanda bacanya loh. Itu Kristus Tuhan. Itu terjemahan, Bang. Itu terjemahan Indonesia. Itu terjemahan Indonesia. Ya. Bahasa aslinya itu bukan, tidak ada koma. Bahasa Yunani itu tidak pakai koma, tidak kenal koma. Sekarang definisi Kristus apa? Yang aslinya itu mana? Kristus adalah, tunggu dulu, Kristus adalah? Loh, kok abang motong-motong jadinya? Iya, Kristus adalah yang diurapi, Paman. Apa yang diurapi? Kucing. Manusia, Paman. Manusia. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan aslinya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Diurapi oleh Tuhan maksudnya. Tapi karena lai mencoba untuk menggiring Anda percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia tidak terjemahkan Kristus. Padahal Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya adalah, kecuali orang yang menggunakan akal ya boleh. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada tanda koma. Itu penipuan. Bahasa Yunani tidak mengenal tanda koma. Tidak ada tanda koma di abjad Yunani. Jadi yang lahir ini adalah manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus Kristus juga, tetapi bukan manusia. Kresek ya. Hujan di sini abangku, hujan. Gerimis, Makassar, gerimis. Makanya ada suara ini di YouTube ya. Ada suara gerimis, itu kreseknya karena hujan. Saya di lantai 2, plafonnya tembus suara seng. Hujan di Makassar sebesar kelereng. Gitu ya. Jadi Kristus yang lahir adalah manusia yang diurapi. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tetapi bernama Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana yang disembah oleh Kristen? Yang disembah oleh Kristen bukan anak Maria. Makanya tadi nggak nyambung. Karena Maria tidak pernah menyembah Kristus. Kristen menyembah Kristus karena memang ada Kristus yang ingin disembah. Di mana itu tertulis ada Kristus ingin disembah? Anda baca di dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Lalu iblis ini memperlihatkan bumi, dunia beserta segala kemegahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menuhankan aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki.
Apakah Yesus anak Maria menerima? Tidak menerima. Lalu siapa yang menerima kuasa dari Yesus? Dari iblis? Makhluk yang dikubur, yang keluar dari kubur. Begitu dia keluar dari kubur, dia katakan apa? Kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Yesus tidak, anak Maria tidak. Itu siapa? Yang menerima kuasa ini siapa? Kristus palsu. Itulah yang saudara sembah. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Maria sayang anaknya, iya, tapi dia tidak menuhankan. Sedangkan Kristen menuhankan Kristus yang memang minta disembah. Sembahlah aku, ikutlah aku. Itu. Makanya Paulus mengajarkan barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Maksudnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus, tidak pernah. Anak Maria tidak mengenal Yesus. Anak Maria tidak mengenal Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ajaran kami tidak ada dua Kristus, Bang. Jadi Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan sebab Kristus palsu. Anda tidak percaya itu? Kalau itu ada. Berarti ada Kristus lain daripada Kristus anak Maria, betul? Itulah yang palsu itu, bukan. Nah itu makanya saya ulang lagi. Berarti sekarang Anda sudah percaya bahwa ada dua Kristus? Ada, dua Kristus ada. Cuman bagus. Ada dua Kristus. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Anda sudah masuk di situ berarti. Pemahaman Anda sudah mulai masuk. Ketika Anda sudah mengatakan ada Kristus palsu ini manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Yang datang sama Paulus bukan manusia. Nah, berarti dia adalah Kristus palsu atau asli? Yang berhubungan dengan Paulus itu bukan Kristus yang asli. Ya, bagus. Mantap. Anda mungkin keseleo lidah, tapi itu Tuhan yang menunjukkan Anda itu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Kristus asli, bukan. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 23, apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di bilik, nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kamu akan tersesat? Makanya kembali kepada tema kita, kenapa Maria tidak menuhankan Kristus? Karena memang anak Maria tidak pernah minta untuk disembah, untuk dituhankan. Kenapa Paulus dan in the gang Kristen menyembah Kristus? Karena memang iblis minta untuk disembah. Loh, kok iblis mengaku Kristus? Yes, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu dan Anda sudah iakan. Saya kira cukup saudara. Anda boleh istirahat, Anda boleh rehat sejenak, renungkan, pikirkan sejauh mana Anda memahami, kemudian ya Anda dalami betul-betul Bible, khususnya Matius 24. Anda dalami baik-baik. Matius 24, Matius 7, dalami baik-baik. Matius 15, dalami baik-baik. Anda akan sampai kepada kebenaran. Oke, saya rasa begitu. Semua. Ya, silakan. Iya. Mantap. Makasih Bang, sehat selalu. Pasien selanjutnya. Ya, selamat sore, Junta. Sore, Bang. Oh iya, dari Kristen atau Muslim, Bu Junta? Kristen. Bu Junta. Oh, Kristen. Oke, silakan. Ini temanya tadi apa ya? Ibu Yesus menyembah siapa? Itu pertanyaannya dikutip dari ayat mana, Pak?
Dari mana abang-abang sekalian tahu kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus? Sementara sebelum Yesus dikandung, malaikat juga sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang sangat tinggi. Ya. Terus Maria menuhankan anaknya gitu maksudnya. Kalau menuhankan itu kan dimana kita menghormati dia, menganggap dia sebagai junjungan kita. Ya Maria juga. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Maria menganggap Yesus junjungan? Di mana dalilnya? Dalilnya itu sudah lama kali terjadi di mana dia? Kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, abang juga dapatnya dalilnya dari mana? Dari mana abang bisa buat opini seperti itu? Karena yang datang kepada Maria itu hanya manusia yang dia kandung. Dari malaikat yang menyampaikan kepada dia, yaitu Roh Kudus atau Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Engkau akan mengandung Tuhan laki-laki atau bapak laki-laki, itu nggak ada. Itu sudah bukti. Dan memang tidak ada bukti Maria menyembah anaknya sendiri. Yang terbukti menyembah oknum Yesus Kristus itu Kristen kan? Nah, kalau yang Kristen sembah itu adalah anak Maria, berarti Maria yang lebih dulu mencontohkan itu. Adakah? Ternyata nggak ada. Maria tidak punya wewenang bang mengajari. Kenapa? Maria tidak punya wewenang untuk mengajari orang lain, tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa yang dia kandung adalah Tuhan. Dia nggak punya wewenang. Lalu, karena memang kalau ibu sendiri adalah Tuhan. Kalau ibu kandung sendiri tidak punya wewenang mengajarkan anaknya adalah A dan B atau C, lalu siapa yang punya wewenang mengajarkan tentang Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Yesus itu sendiri. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah? Di mana Yesus mukjizat? Dia sudah mulai itu langsung dia melakukan mukjizat itu karena dia diberi kewenangan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah sekarang, apakah mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak disaksikan oleh ibu kandungnya? Disaksikan. Kenapa ibunya tidak menuhankan kalau begitu? Kalau hanya gara-gara mujizat sampai dia Tuhan, kenapa ibunya tidak menuhankan anaknya? Ibunya menganggap dia Tuhan loh bang. Di mana dalilnya ibunya menganggap anaknya? Dalil yang menyatakan bahwa Maria tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Loh, justru dia dengan tidak menuhankan dia berarti tidak menganggapnya Tuhan. Dengan tidak menuhankan berarti dia tidak menganggapnya Tuhan. Nah, sedangkan Kristen menuhankan Yesus Kristus. Dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Sedangkan yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya sendiri.
Kira-kira anaknya saudari Kak saya Junta yang tahu tentang anak Anda, bahwa di situ ada tai lalat, di situ ada benjol, di sini anaknya itu yang tahu Anda atau orang lain atau tetangga? Anda kan? Iya. Nah, tentang Yesus seperti konsep Kristen, yang lebih tahu Kristen atau ibunya? Ibunya yang tahu. Ibunya yang tahu. Anak-anak. Kalau begitu, kenapa ibunya tidak menuhankan? Yesus itu dari kecil sampai dia berumur 30 tahun dia layak. Kenapa ibu kenapa ibu yang lebih tahu tentang anaknya tidak menuhankan selayaknya Kristen menuhankan Yesus Kristus? Kenapa? Dia memanggil Yesus Tuhan sewaktu di mana Yesus, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Di mana? Di mana? Tentang ayat-ayat ini ya, karena belum menguasai ayat Alkitab sepenuhnya, memang nggak bisa menjawab. Tetapi yang abang bilang itu pasti tidak sesuai. Ya, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Wahai anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Di mana itu? Tuhan, tetek nan. Tuhan, sini. Tuhanku di sini. Tetek sama ibu, gitu. Apa Maria sudah gila juga? Bukankah Maria justru yang gila itu dianggapnya Yesus? Markus 3 nomor 21. Kok sekarang ibunya ikut-ikut gila gitu? Bang Afida, barakallahu fikum. Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah Anda sendiri. Yang lebih tahu tentang anak Maria adalah Maria itu sendiri. Bukan Kristen yang muncul 2000 tahun berikutnya dengan buku-buku yang Maria sendiri tidak tahu tentang buku itu. Kalau Maria ternyata tidak menyembah anaknya yang adalah Tuhan, berarti Maria adalah ibu yang durhaka. Apakah bisa ibu durhaka kepada anak? Karena kan sepengetahuan kami juga, kalau yang saya ingat ya, itu Yesus begitu lahir saja sudah mau dibunuh. Jadi wajar saja Yesus ini masih diamankan oleh ibunya, karena banyak orang-orang orang Herodes atau orang apa itu yang cari-cari setiap anak laki-laki yang akan dibunuh. Jadi memang Yesus ini disembunyikan. Justru ketika dia lahir, orang-orang Majus mau datang menuhankan dirinya. Iya, tapi Raja Herodes begitu mendengar kabar itu, jadi dia disuruh lari ke Israel untuk bersembunyi bersama Yusuf juga kan bapaknya, tapi kan bukan bapaknya ya. Jadi maksudnya Tuhan ketakutan, ibu Tuhan ketakutan kalau Tuhan ini dibunuh sama orang gitu maksudnya. Ya, memang sudah disuruh pergi. Ya, terus kenapa disembunyikan kalau dia adalah disembunyikan kalau dia adalah Tuhan? Karena dia masih bayi. Memang kan ujung-ujungnya anak-anak laki-laki, semua yang anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ya, ujung-ujungnya kan lebih bagus lagi kalau dibunuh untuk nebus dosa. Yang nggak gitu konsepnya. Berarti nanti manusia belum tahu segala firman yang dia curahkan. Ya, firman apa kalau misalnya gini, kalau misalnya dia mati, dibunuh pada saat dia bayi, kan tujuannya ke dunia ini untuk menebus dosa manusia katanya. Dia serubah dulu dengan manusia itu, berbaur dulu dengan manusia itu untuk mengajari manusia itu tentang hidup yang benar. Lah, hidup benar gimana? Kan sudah menebus dosa, biar hidup tidak benar. Kalau dosa sudah ditebus, buat apa lagi hidup benar? Kalau manusia tidak menyaksikan dosa, kan dosa dihapuskan dengan darahnya Yesus. Siapa yang kemudian hidup di dunia sebagai manusia keturunan Adam, dengan darah Yesus semua dosa sudah ditebus kan?
Anda baca di dalam kitab saudara 1 Yohanes 1 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1. Kan jelas itu. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tetapi ketika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi dosa dunia. Dosa dunia loh yang ditebus. Jadi ketika dia mati pada saat bayi, ya dosa dunia ditebus. Bebas. Yang nggak ada yang percaya. Belum ada, dia belum melakukan apa-apa. Pada saat lalu buat apa dia datang kalau dia milih-milih gitu loh. Buat apa kalau dia datang milih-milih, sedangkan apa yang dituangkan kemudian itu tidak masuk akalnya manusia. Dia mengimani ya masa dia masuk akal. Dia kan di mana coba di mana masuk akalnya Tuhan datang ke bumi bunuh diri untuk nebus dosa manusia, sementara dia adalah Maha Pengampun. Yang sudah membunuhnya, tetapi kan dia memperingatkan kepada orang-orang yang dia menebus dosa dengan cara bunuh diri. Itu apa faedahnya coba? Bukankah dibunuh oleh orang-orang yang jahat, yang serakah? Dia datang tahu enggak tujuannya datang ke bumi? Ya, untuk menebus dosa manusia. Dengan cara dibunuh. Melakukan jalan yang benar. Dengan cara dibunuh. Itulah cara yang dilakukan manusia yang jahat. Ya berarti dia tahu kalau dia akan datang, dan kalau dia datang pasti dibunuh. Berarti dia sudah tahu. Begitu dia datang pasti dibunuh. Berarti dia tahu datang bunuh diri. Iya, tetapi kan tidak langsung dibunuh. Dia harus melalui apa? Penderitaan itu, derita cambuk, derita pengkhianatan. Begitu syarat menghapuskan dosa itu dia harus dicambuk dulu, diludahin. Dosa, Bang. Lalu apa? Itu syarat menghapus dosa. Lalu apa? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Dicambuk, diludahi, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak. Apa itu? Ajaran apa itu? Apa yang bisa kita dapat dari situ? Apa yang bisa kita petik? Orang serakah lah itu, yang jahat itu, yang membunuh dia apa itu. yang bisa dipetik dengan Tuhan ditombak, Tuhan diludahin, Tuhan ditonjok? Janganlah kamu hidup menurut kedaginganmu, agar apa? Ya Tuhan, luar biasa nggak kalau Tuhan itu ditampar? Luar biasa nggak? Ya, itulah supaya manusia bisa tahu betapa besar pengorbanannya buat manusia ini. Lah, nggak ada pengorbanan kalau Tuhan. Apakah berarti jika Tuhan itu mati? Berarti nggak Tuhan mati? Berarti dia, buktinya banyak manusia yang sadar. Yang berarti itu kalau manusia yang mati. Manusia mati untuk manusia lainnya itu baru berarti. Tapi kalau Tuhan yang mati untuk manusia, nggak ada yang berarti di situ, namanya Tuhan. Berartilah biar manusia itu hidup lurus sesuai dengan yang difirmankannya. Berarti. Bagaimana ceritanya berarti? Bagaimana ceritanya berarti Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu bisa menghidupkan dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha hidup? Kan bangkit lagi. Iya, berarti tidak ada artinya. Tidak ada artinya berarti. Yang berarti itu kalau manusia mati untuk manusia, itu baru hebat. Setelah kematiannya baru berita tentang kebesarannya baru menyebar ke seluruh dunia. Terbukti bahwa dia. Kenapa bukan ibunya sendiri? Kenapa bukan ibunya sendiri yang mengajarkan itu? Kenapa bukan ibunya? Maria itu tidak punya hak atas Yesus karena dia juga kan dianugerahkan, dikaruniakan. Bukannya dia yang pertama kali didatangi oleh malaikat? Ya, bukannya dia untuk mengandung Yesus ini. Nah, setelah itu dia tidak tahu. Setelah itu dia tidak tahu kalau anaknya ini adalah Tuhannya, gitu. Ya, dia sudah tahu itu anak yang sudah diutus Tuhan. Diutus Tuhan atau Tuhan? Mana yang betul? Tidak tahu itu. Maksudnya apa ini? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Gimana sih? Dia Tuhan, Allah itu sendiri. Dia Tuhan adalah Allah itu. Tuhan itu. Kan kita mengagungkan dia. Iya, artinya Maria tahu kalau anaknya ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya tahulah dia. Di mana itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Berbuat apa-apa. Di mana dalilnya? Dalil. Di mana dalil? Saja Maria hanya bisa menangis. Maria tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tahu. Di mana dalilnya? Maria tahu kalau yang dia kandung itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya?
Sewaktu dia didatangi malaikat Ya itu kan yang ketika datang malaikat dikatakan anak, bukan Tuhan. ya, karena Dikatakan dia anak manusia yang kau kandung itu adalah anakmu. akan mengandung anak laki-laki. Nah, anak laki-laki dikandung berarti anak manusia atau bukan? Ya dia manusia lah, orang dia mau suruh. Ya, anak manusia. Terus mana pengetahuannya bahwa dia adalah Tuhan? Ya dari segala pengajarannya, dari segala Iya, kejadian. tadi katanya anak manusia kok berubah jadi Tuhan. Selama dia hidup, sebelum dia disalibkan. Tadi katanya diberitahukan kalau yang lahir ini anak manusia, kok jadi Tuhan? Maria intinya tidak tahu menahu kalau anaknya ini ternyata Tuhan, kan gitu? Sudah tahu. Di mana dalilnya? Malah kalau Anda membaca Markus 3:21, ibunya menganggapnya orang gila. Markus 31. Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Iya, Sebentar, saya baca dulu. silakan. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mengambil dia ini, mengambil siapa? Beli Yesus. Kemudian Yesus masuk. Tapi kan ayat sebelumnya, kemudian Yesus masuk ke rumah, ke sebuah rumah. Maka datang orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, Sebab? ia tidak waras oleh Taurat yang datang dari Boro-boro. itu karena kehebatannya, Bang. Makanya dia dianggap gila karena dia telah melakukan banyak mukjizat. Nah, banyak orang tidak percaya. Jadi Merasa karena bagus dia sendiri. banyak melakukan mukjizat, bukannya dianggap Tuhan, malah dianggap orang gila, betul? Nah, itu orang itu Keluarganya. Yesus melakukan. di situ. Lah. Nomor 21-nya itu siapa rupanya? Bukan keluarganya. Keluarganya ketika melihat Yesus anaknya ini melakukan banyak mujizat, bukan menganggapnya Tuhan, menganggapnya orang gila. Karena itu kan ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Taurat yang lain, ini jadinya tidak Keluarganya lagi loh. orang tersebut semenjak Yesus ada di situ. Keluarganya loh, keluarganya. Keluarganya termasuk oleh ahli-ahli Taurat yang ada di Iya, keluarganya. Makanya ahli Taurat pula Anda sebutkan. Berarti ahli Taurat ada nggak memahami Tuhan datang ke bumi memberikan mujizat? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Maka ditolak. Tapi keluarganya justru menganggapnya gila. Kan gitu. Ya karena apa yang dilakukan Yesus itu kan di luar dari kemampuan manusia. Ya harusnya kan sama seperti Musa, tapi Musa tidak dianggap gila. Ini kok malah dianggap gila? Ya karena yang menangkap dia itu yang orang gila, Bang. Hah? Yang mau Mana dia dalil? itu yang orang gila. Berarti Makanya Anda dia bisa buat seperti itu. Berarti Anda punya utang budi kepada orang gila yang telah membunuh Tuhan Anda sehingga dosa Anda ditebus. Karena mereka ya dosa. Nah, umpama kita nggak bisa terima tentang kemajuan seseorang, kita bilang dia itu udah gila, angkat, singkirkan, gitu. Padahal Berarti mereka tidak menganggapnya Tuhan, tapi menganggapnya gila. Mana yang betul ini? itu bukan keluarganya Yesus. Loh, di situ dikatakan keluarganya datang, waktu keluarganya mendengarkan hal itu, mereka keluarganya datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Bukan keluarganya. Yesus itu tidak punya keluarga. Dia cuma terlahir dari ibunya itu, bahkan ibunya Oh, sendiri. jadi ibunya Yesus bukan keluarganya. Iya. Bisa ada ikatan keluarga karena dia Sebenarnya yang gila ini bukan Yesus, Anda yang gila. Masakan ibu kandungnya sendiri dikatakan bukan keluarganya? Betul. Ini kaum keluarga. ajaran Kristen ini memang membuat penganutnya gila memang. Orang apa yang terlalu gila karena terlalu ingin menjatuhkan kita. Bukan menjatuhkan, orang sudah jatuh dari sononya kok jatuhkan lagi. Kan
Tidak bisa dijatuhkan sesuatu yang sudah jatuh. Anda mengatakan bahwa Maria tidak ada hubungan keluarga dengan anak kandungnya sendiri. Itu gila atau waras? Yang menangkap Yesus. Iya, tadi Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Keluarga inti. Berarti Yesus jelas-jelas lahir dari ibu kandungnya. Anda lebih Tuhan daripada sang Bapa. Sang Bapa mengatakan lahir dari ibu kandungnya seorang perawan bernama Maria. Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Iya, Yesus dia cuma terlahir dari seorang darah Maria. Iya, Bunda Maria. Jadi pecah kepalaku. Maria tidak punya anak rupanya. Pecah kepala saya, Bang. Aduh. Ya, cuma Yesus itu. Terus Maria, hanya itu aja yang ada hubungan. Yang lain-lain nggak ada keluarganya. Jadi yang dikatakan yang kaum keluarga itu ya bukan keluarga Yesus. Pusing saya. Nggak ada ikatan darah dengan lain. Makin kecil. Betah banget ya Bang Juma dari tadi. Kok ketawa betah banget. Maria tidak punya keluarga. Gimana ini teman-teman? Yesus tidak punya keluarga. Dia punya Yesus tidak punya cuma Maria. Udah, yang lain nggak ada dia. Mau paman, bibi, nenek nggak ada dia. Hancur, Mina, hancur. Hancur. Menderita saya kok buat dek. Bentar. Oh, setengah mati tak saya berpikir kok buat. Jadi juntak ini gejala awalnya apa ya begini ya? Nggak tahu. Coba lah. Jadi juntak. Yesus nggak punya ibu ya? Dia punya ibu, nggak punya keluarga lain. Ibunya itu keluarganya nggak? Ya ibu aja. Nggak, itu dia anggap keluarga atau bukan? Terikat seperti di dunia ini loh Bang. Tidak seperti di dunia ini ayah, ibu, nenek. Dia nggak ada ikatan seperti itu. Mati Mija. Punya adik dia, Bu. Punya adik juga dia. Sebenarnya Tidak kan? jelas-jelas dikatakan di dalam kitab saudara Markus 3 nomor 21 itu sanak keluarganya sendiri. Dikatakan inilah silsilah Yesus. Sekarang dia tidak punya keluarga. Bagaimana ini teman-teman? Tidak punya keluarga Yesus ini. Tapi di dalam kitabnya saudara Kristen dikatakan inilah, ya, kemudian apa? Silsilah Yesus. Silsilah itu apa sebenarnya? Itu keturunan itu. Itu keturunan. Pusing juga kita dibuat ini. Di mana Salah terjemahan. Mati ya. Hancur Mina. Salah terjemahan. Hancur. Udah ya, jadi kesimpulannya Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Itu Kristus yang bukan. Berarti Anda menyembah anak manusia gitu. Menyembah anak manusia. Tuhan itu sendiri. Nah, itu karena Anda memaksakan Kristus yang Anda sembah itu seakan-akan anak Maria. Makanya Anda memaksakan. Sebenarnya Kristus yang Anda sembah itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia yang pernah mencobai Yesus, yang pernah menawarkan Yesus kuasa dunia ini, tapi Yesus menolaknya. Tapi diterima oleh pengganti Yesus yang mati dikubur 3 hari, dan setelah keluar dari kubur, kuasa dari iblis itu diterimanya. Itulah yang Anda sembah. Kesimpulan akhirnya di situ. Makanya tidak bisa. Makanya, loh, Paulus sendiri mengatakan Yesus Kristus yang datang. Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Paulus yang mengatakan itu. Sedangkan Maria, Anda sendiri. Si Paulusnya didatangi iblis, bukan Kristus yang datangi dia. Iblis yang datangi dia dalam rupa Kristus. Siapa Paulus? Paulus itu yang tertipu. Paulus yang tertipu.
Bagus. Tetapi kemudian Paulus ini mengajarkan umatnya untuk menyembah Kristus yang datang kepadanya. Makanya pengikut Paulus disebut Kristen. Pertama kali di Antioquia pengikut Paulus itu disebut Kristen. Gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Yes, saya kira sudah selesai. Bang Handi atau Dinda Dito silakan. Saya sarapan dulu ya. Lanjut dulu sebentar. Ya nanti kalau masuk maghrib di sana Pak, coba ditutup aja dulu. Iya, lanjut aja Bang. Masih ada 25 menit, silakan. Iya, lanjut Bang Dito, 25 menit ke depan. Baik, ini Kak Junta sudah mengakui yang bertemu dengan Paulus adalah iblis. Jadi poinnya, apakah 13 surat Paulus itu Kak Junta pakai atau dianggap itu tulisan palusunya Paulus dari iblis? Kak? Jadi kalau kakak tadi udah mengakui yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang iblis, surat-surat Paulus kan ada banyak di dalam Bible, ada 13. Itu kakak imani sebagai firman Tuhan yang datang kepada Paulus atau bukan? Masih digunakan atau tidak? Yang dari Paulus. Karena Paulus itu kan cuma nabi, dia kan murid Yesus juga. Katanya tadi kakak bilang yang bertemu dengan Paulus itu Kristus yang iblis. Itu kan yang tadi karena kata Bang Zuma, yang datang padaku adalah Kristus palsu. Ya pada saat ya si Paulus mengatakan itu, ya memang dia bertemu dengan Kristus yang palsu. Ya, pada saat dia pencobaan, pada saat dia tadi di padang gurun, perjalanannya ke Damsyik, kan pertama kalinya Paulus itu mengaku bertemu dengan Yesus atau Kristus yang iblis itu, betul? Kisah Para Rasul pasal 9, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, yang mengaku datang sebagai Yesus itu Kak Junta mengakui itu yang iblis atau yang mana nih? Kisah Rasul 9. Sebentar ya Bang, saya kan enggak hafal. Nomor 3. Iya, silakan. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedua orang yang susul atas mendekat kepadanya. Engkau menganiaya aku, jangan sanggup saya engkau Tuhan, katanya aku Yesus. Oke, yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu yang itu putra Maria yang manusia atau yang iblis? Oh, ini Yesus yang putra Maria. Yang di ayat ini. Apakah itu manusianya yang datang? Tidak, suara apa cahaya? Ya cahaya itu bersuara, mengeluarkan suara. Oke. Pada saat Yesus sebelum terangkat ke langit, Lukas 24 nomor 3, di situ murid-murid bertanya kepada Yesus tentang kedatanganmu dan hari akhir dunia. Yesus menjawab, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab akan datang banyak orang memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Di nomor 23 di sana dikatakan oleh Yesus, apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kemudian di nomor 26, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di padang gurun,
atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada yang datang mengaku Mesias atau Kristus di padang gurun, menurut Yesus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Percaya. Dari perkataan Yesus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Matius 24 nomor 26. Percaya ucapan Yesus itu. Janganlah kamu percaya bahwa ada, itu menunjukkan tidak ada Yesus lain, hanya ada satu Yesus. Jadi kalau ada yang lain, misal nih ya, aku jumpa nih di Jakarta nih, aku keturunan Nabi, aku keturunan Yesus, gitu jangan dipercaya. Tidak ada Yesus lain. Yesus hanya satu. Pada saat Paulus bertemu yang katanya adalah Yesus, apakah Yesus sudah ada di bumi? Sudah. Dia kan muridnya. Siapa? Paulus, muridnya Yesus. Hah? Muridnya Yesus ada berapa, Kak? Yang bertemu di padang gurun itu kan mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di Matius 24 murid-murid bertanya, tetapi Yesus menjawab, camkanlah baik-baik, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang berkata Mesias ada di padang gurun, kamu percaya atau jangan kamu percaya, kata Yesus. Jangan dipercaya. Nah, Paulus tadi mengatakan bertemu dengan Kristus, Yesus di padang gurun. Cahaya, dalam bentuk cahaya, iya. bersuara. Iya, itu kamu percaya atau jangan kamu percaya, katanya Yesus. Itu dipercaya. Hah? Kok bisa? Jadi Kak Junta ini mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus? Kalau mengikuti perkataan Yesus, jangan kamu percaya. Tadi udah sehat, kita semuanya mendengar. Kak Junta mengambil poin, Paulus bertemu dengan Kristus yang iblis. Ya, berdasarkan Galatia pasal 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Nah, awal mulanya dia mengatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Sementara murid-murid sudah diperingatkan oleh Yesus, apabila ada orang yang berkata kepada kalian, ia melihat Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Untung saja di KPR tidak ada perjumpaan murid Yesus dengan Paulus. Kalau murid-murid Yesus ketemu dengan Paulus, Paulus kemudian berkata, "Hei Petrus, hei Yohanes, Yakobus, dan lain-lain, kalian, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun." Murid-murid akan percaya atau tidak percaya? Kalau dibilang bertemu, ya tidak percaya. Tetapi kalau dia bilang, Yesus telah berfirman kepadaku, baru kita percaya. Itu, Bang. Yang berfirman kepada Yesus, yang berfirman kepada Paulus bukannya tadi iblis? Ya itu Yesus. Kalau yang dalam rupa cahaya dengan suara itu Yesus. Kan dia tidak muncul. Tapi kalau Bang Juma bilang, yang muncul bertemu dengan si Paulus, nah itu Yesus bukan. Ya kalau dia berupa, berbentuk, ya pada saat itu, pada saat di gurun itu, ya tidak mungkin Yesus. Oke, mundur lagi. Yang anak Bunda Maria itu yang manusia atau bukan manusia? Yang manusia. Yang bertemu dengan Paulus manusia atau bukan manusia? Paulus bertemu, tidak bertemu. Paulus dengar suaranya dengan cahaya, hidupkan cahaya seperti malaikat kan. Ketika sudah bertemu itu bersama murid-murid lainnya, ya dia Yesus asli. Ini penampakan itu bisa dikatakan bertemu bukan sih? Tidak. Pertemuan itu kan harus ada langsung. Mata, kontak visi, itu baru namanya bertemu. Bagaimana yang mengatakan dirinya akulah Yesus yang engkau aniaya itu diyakini adalah Yesus. Sementara Yesus sudah berkata, apabila ia berkata ia ada di padang gurun, jangan kamu percaya.
Yang ianya di sini adalah Kristus palsunya. Itu kalau ada yang mengaku-ngaku akulah Yesus di tempat Nah, lain, itu baru. di KPR pasal 9 nomor 5 yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya, itu mengaku-ngaku atau bukan? Enggak. Lah, coba dibaca. Dibaca coba. Yang tadi bukannya udah baca tuh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu Yesus yang asli atau dia yang palsu? Yang palsu itu yang mengaku-ngakukan. Ayo, bisa yuk, bisa. Ada yang mengaku sebagai Yesus nggak di situ? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah gitu kan. Jadi Paulus mengakui dan kemudian menceritakan kepada Lukas penulis tentang kisahnya di padang gurun pada saat dia perjalanan ke Damsyik. Ada sosok cahaya yang bersuara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Oke, sip Bang Bro. itu ada yang mengaku enggak? Kak Junta, ada yang mengaku. Kalau ada yang mengaku katanya di padang gurun, menurut Yesus tadi jangan kamu percaya atau kamu percaya? Kalau yang pada saat bersama-sama muridnya itu kan Yesus tidak memaksudkan yang kejadian yang di padang gurun. Dia mengingatkan murid-murid. Coba dibaca Lukas, dibaca Matius 24 nomor 25-26. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Matius 4 ayat. Jadi Matius 24 nomor 25, 26, 27. Ini satu langkah aja karena tadi sudah terbuka akalnya bahwa Paulus Di sini ini Yesus mengingatkan supaya tidak mudah percaya kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. coba dibaca. Ingat lebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menancap dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula. Itu tandanya. Itu tanda datangnya anak manusia, putra Maryam, itu di hari kehabisan dunia. Tapi dia peringatannya, camkanlah, aku sudah berkata kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata, ia itu Mesias ya, Kristus palsu ya? Enggak. Kristus palsu itu ia ada di padang gurun, ada atau di dalam bilik. Jangan kamu percaya atau kamu percaya? Ya, jangan percaya kalau ada yang bilang misalkan abang ini ngomong, aku jumpa Yesus di sana, aku nggak percaya. Oke, pada saat Paulus perjalanannya ke Damsyik, perjalanan ke Damsyik itu melalui padang gurun. Itu firman Allah. Iya, firman Allah. Dia mengatakan, tapi difirmankan kepadanya. Ada yang mengaku Yesus nggak di situ? Iya, lewat firman. Kalau ada yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun, kamu percaya atau tidak?
dia mengaku gitu. Aku jumpa Yesus katanya. Yang nggak percaya kalau dibilang jumpa. Tapi kalau dia mengaku akulah Yesus. Dia mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Ini kan konteksnya Mesias, Kak, Kristusnya, bukan Paulusnya. Ada nggak yang mengaku Mesias di situ? nggak. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Harus kamu percaya atau jangan kamu percaya? Dia bilang akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tapi kan dia dengan cahaya dan suara. Ya percaya. Nah, berarti kan di mana ada tulisannya itu? Di mana di peringatan Yesus camkanlah itu harus kamu percaya? Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi. Nah, nabi. Ini memang agak susah ini Bang Andi. Padahal tadi sudah mengatakan Paulus berjumpa dengan Kristus yang iblis. Ya, kalau dia berjumpa Kristus yang iblis ini ketemu di mana? Manusia, itu iblis. Tapi kalau lewat suara dan cahaya itu kan itu bukan iblis lah, malaikat lah, itu Tuhan sendiri berfirman ke dia. Berbicara. Oke, iblis itu bisa menjadi cahaya juga nggak? Nggak bisa. Oh? Yakin? Wah, kayaknya memang nggak pernah baca Bible ini orang-orang Kristen. Iya, Al-Quran kok Bang. Kayak mana ini? Iblis itu bisa juga menjelma seperti cahaya. Kemana lah kakak ini? Tapi poinnya itu kalau murid-murid ketemu sama Paulus, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Murid-murid percaya atau enggak? Kalau dia bilang bertemu, tidak percaya. Tapi kalau dia bilang aku difirmankan, Tuhan berbicara kepadaku, nah, itu percaya. Di mana ada tulisannya aku difirmankan Tuhan itu di KPR itu untuk Paulus? Jangan ngarang lah. Abang, misalkan kan kalau Paulus bilang aku bertemu dengan Tuhan Yesus, ya jelas lah nggak ada yang percaya. Kan nggak mungkin dia bertemu Tuhan. Oke, tak ganti. Aku melihat, aku didatangi. Ya udah gini aja. Aku didatangi suara yang mengaku Yesus loh di padang gurun. Murid-murid akan percaya atau tidak? Ya percaya. Kalau dia bilang aku telah difirmankan, aku ya yang mendengar suara. Ini kan Paulus gini. Paulus ini kan nggak pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, betul? Sebelumnya nggak tahu nih Yesus kayak gimana. Yang tahu itu kan murid-muridnya, ya. Oke, pada saat Paulus yang nggak pernah jumpa dengan Yesus, kemudian dia mengatakan di KPR tadi, kira-kira murid-murid ini percaya nggak dengan perkataan Paulus? Atau murid-murid justru bertanya gini, emang kamu pernah ketemu sebelumnya dengan Yesus kami? Enggak. Lalu kau yakin nggak dengan yang menampakimu itu Yesus kami? Apa dibilangnya? Kan dia tidak dinampaki, cuma mendengar suara sama cahaya aja, seperti melihat malaikat. Aduh, agak susah memang ini, harus diobati, harus jelasin gini Kak. Yang bertemu dengan Paulus di padang gurun tadi yang mengaku Yesus, itu yang manusia anak Maria atau bukan? Yesus anak Maria. Yesus itu memang anak Maria. Tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebelum dia terlahir ke dunia, semua orang hanya bisa mendengar suara. Bukan, jangan kemana-mana. Konteksnya kita masih di KPR, kita masih di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5. Ya kan? Bisa menyampaikan, aku mendengar suara Yesus atau Yesus berbicara kepadaku, menyampaikan kepadaku. Nah, itu bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa mengkonfirmasi kalau itu Yesus yang asli? Ya karena kan dalam bentuk cahaya, terus hanya suara. Karena dia juga sudah mulai iman percayanya bertumbuh kepada Yesus, makanya dia yakin itu Yesus. Yesus itu Kristus bukan? Kristus itu kan gelarnya, Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Kalau Paulus mengatakan dirinya Kristus, percaya nggak? Enggak percaya dong.
1 Korintus pasal 11 nomor 1. Saya baca. Ini tulisannya dia ya, dari buahnya ya. Alamak yang begini banget ya orang Kristen. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau dilihat dari original teksnya, pengikutnya nggak ada. Jadi tambahan. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi Kristus. Itu pengikut Kristus itu pengikutnya palsu. Jadi tambahan yang dilakukan oleh LAI. Mana pula? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, dia ini kan menyampaikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini supaya percaya juga ke dia. Apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia dengarkan dari Yesus. Itu doa maksudnya. Pengikut di situ tidak ada dalam original teksnya, Kak. Ini kan terjemahan. Jadi kalau nggak ada di original teksnya itu tidak ada. Jadi dia bilang aku Kristus gitu, yang betul. Enggak dari dulu-dulu selama jadi orang Kristen. Kalau Paulus mau ngaku menjadi nanti ditanya, dicatat saja, nggak usah disanggah. Saya kasih lagi. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 21 22. Kisah Rasul? Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul 9 nomor 22. Kenapa itu? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa adalah Mesias. Yesusnya tidak ada dalam original teks. Ini maksudnya gimana? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Semakin besar pengaruh si Paulus ini gara-gara tadi dia menyampaikan apa yang Yesus. Oh ya, ini biar Alfi coba naik. Alfi yang bisa open cam ditunjukkan deh. Ya, bisa dibantu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kisah 922 ya? Ya. Ntar ya teman-teman ya. Besarin ya? Oh ya udah. Udah. Loh, kok beda ya? Pas itu. Oke, kisah 922. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kak Junta, kita sedikit interaktif aja. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia di sini siapa, Kak? Ya si Paulus itu. Yes. Si Paulus. Dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia di sini siapa lagi, Kak? Ya si Paulus itu. Oh ya, karena Paulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus di sini itu adalah hal yang diadakan oleh pihak penerjemah. Karena izin Kak ya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita baca dari teks Greek koinenya, Saulos de Malon ene juga mauto kai sunekinen tos yodaios tos katoi kontas en Damasco sumbi bazon hoti hotos estin ho Kristos. Yos itu kan artinya Yesus. Bahasanya Yos itu Yesus. Bahasa Indonesianya Yesus. Yos itu bahasa apa itu yang kamu baca itu? Itulah Yesus. Gak ada Yesus di sini, Kak. Ya dia memang tulisannya nggak Yesus. Itu Yeos yang kamu baca tadi, ada bacanya Yeos. Itulah dia. Mana Yeos? Sekali lagi saya bacakan. Saulos de Malon ene dunamauto. Saulus semakin dikuatkan pengaruhnya kai dan sunehinen tos yodaios membingungkan orang Yahudi tos katoi kontas en Damasco yang bertempat tinggal di Damaskus atau di Damsyik sumbi bazon
membuktikan, menginstruksikan, mengajarkan hoti bahwa houtos dia estin adalah ho Kristos. Jadi Kak, nama Yesus di sini tuh diadakan oleh pihak terjemah gitu. Aslinya itu dia di sini menggunakan kata ganti orang ketiga yang artinya adalah dia. Jadi kalau konsisten kata gantinya ini adalah kepada Paulus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dia adalah Kristus. Ya udah itulah. Oke, satu lagi. Tadi coba buka 1 Korintus 11 nomor 1, Vi. Pengikut itu ada nggak itu? 1 Korintus 11 nomor 1. Mimetemo gineste katos kago Kristo. Pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya di sini masih bisa eksegesis Kang Dito. Namun kata pengikut memang nggak ada. Tapi kalau mengambil definisi daripada Kristo itu kan memang definisinya pengikut Kristus kan ya. Di sini masih bisa berkelit LAI-nya. Tapi di 922 tadi nggak bisa. Nggak bisanya maksudnya. Kisah, iya, poinnya kisah gini deh. 922. Iya, poinnya gini deh. Pengikut itu ada nggak di original teks itu? Di Nggak situ ada. saja. Kalau nggak ada, bacanya bagaimana? Kalau nggak ada 1 Korintus 11:1 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi Kristus. Nah itu. Maksudnya ke piye? Makin nggak paham. Ya, 922 Paulus jadi juga. Kristus. Paulus jadi Kristus. 922 juga gini bunyinya. Kalau kita menggunakan ILT 3, namun Saulus semakin dikuatkan dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus karena mengajarkan bahwa dia adalah Hamasyah. Atau ILT satunya dia adalah Kristus tuh. TL-nya coba TL. Pernyataannya dia memberitakan tentang Yesus, tentang dirinya. Di mana Kak? Kalau saya lihat pun di ayat 20-nya. Ya saya baca yang bahasa Indonesia lah, orang saya pahamnya bahasa Indonesia. Nanti ya di sini bahasa Ibrani itu baru. Kalau Anda ini kan bukan Ibrani, yang nggak sesuai dengan bahasa yang kamu tunjuk itu, ya sudah pastilah ini nggak diterbitkan. Emangnya? Iya, gini kakakku. Kakak di gereja itu sangat dijauhkan dari bahasa asli sama pendeta. Kenapa alasannya? Ada yang ngerti sama bahasa asli. Nah, orang saya pun dulunya tidak ngerti juga Kak, tapi belajar gitu. Tapi kita lupakan aja. Oke, King James. Di King James. Iya, tapi kita lupakan aja. Kita lihat aja King James-nya. Ya. Kan di King James-nya jelas dikatakan di sini. But Saul increased the more in strength and itu bahasa confident. apa yang baca? Nanti Inggris. sama orang yang paham bahasa itu baru Itu bisa. KJV, udahlah jangan ditolak terus Junta. Kau jangan pura-pura bego di sinilah. Ini edukasi lu buat yang lain. Nggak apa-apa, dia cuman bertahan, Vi. Lanjut, Vi. Dia cuman bertahan dengan iman kebotolannya aja. Kayak nggak orang pelajar jadinya. Proving that this is the Messiah. Tuh. Membuktikan bahwa this, kata ganti lagi, membuktikan bahwa this inilah the Messiah, the Kristus. Gitu. Ya udah, itu data valid secara akademis ya, akademis. Kalau Kak Junta sudah mulai diajak ranah akademis, kemudian nggak nyampe, mohon maaf, Anda nggak level. Kalau percaya cuma imani saja. Kita berdiskusi di sini bukan untuk menyerang, tapi berdiskusi di sini banyak manfaatnya buat teman-teman Kristen yang di bawah ya. Ini buat ilmu baru. Jadi padahal tadi sudah diinfokan Bang Zuma pada saat dengan Bang Nandar tadi ya, itu sekilas sudah semuanya data. Jadi memang gurunda kita ini luar biasa, is the best, masya Allah. Barakallahu fiik gurunda. Ini pada saat kita kaji secara akademis itu udah no debat gitu loh. Sudah nggak bisa diikuti oleh teman-teman Kristen yang hanya bermodalkan imani saja.
kita mengajak kalian semuanya lebih interaktif dalam ranah akademis. Ya, jangan hanya percaya STT, teologi, kristologi, enggak. Di sini itu untuk kalian bukan membuktikan iman, tapi sampai di mana pengetahuan kalian tentang kekristenan kalian, gitu loh. Jadi jangan takut sama kami, takut dihujat. Kalau kalian tidak hujat, kami tidak hujat. Nah itu ya. Lanjut sih. Dia masalahnya gini. Kalau ada orang LAI, teman-temannya Anwar Chen, bahkan kalau Pak ada Anwar Chen juga di bawah, ya. Gini Pak Anwar atau teman-teman Kristen, saya nggak tahu kenapa ada nama Yesus di sini, saya nggak tahu. Karena kalau penerjemahannya konsisten dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, di sini kan ada 2 kali jumpa kata ia, dan ia membingungkan. Terus karena ia membuktikan, kata ia dan ia di sini itu kembali kepada Saulus. Datangnya dari mana? Di sini ada kata ganti orang ketiga juga. Tos ini kata ganti orang ketiga. Nah, sama sepadan dengan kata houtos di sini. Houtos ini artinya kata ganti orang ketiga juga. Artinya dia gitu. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa kisah para pewarta pasal 9 ini ditulis oleh Lukas, juru tulis daripada Santo Paulus menurut teman-teman kekristenan. Nah, Lukas menuliskan kisah para pewarta 9 butir ke-22 ini dengan narasinya tuh secara literal berbunyi, Saulus semakin kuat pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang bertempat di Damaskus atau di Damsyik. Sumbibazon ini kata kuncinya, menginterupsikan, mengajarkan, membuktikan. Kita bisa cek kok leksikonnya. Hoti ini bisa diartikan itu, bisa diartikan bahwa. Bahwa. Hotos dia, estin ini to be adalah ho Kristus gitu loh. Nah, masalahnya dari pihak penerjemah, ya, dia di sini menggunakan kata ia dan ia sebanyak 2 kali gitu loh. Padahal kalau kita cek di Greek-nya, penggunaan kata ganti orang ketiga itu ada 3 kali tuh keluarnya. Dan ini tidak konsisten diterjemahkan. Dan satu lagi, kalau kita bicara konteks, kalau kita mundur pun ke data nomor 20, karena itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim. 2 kali nama Yesus muncul di sini, tidak satu pun muncul di original teksnya. Kai, eutheos, entais, sunagogais, ekirosen, ton kriston, hoti, hotos, estin, ho, huios, toteo. Gak ada sama sekali kata Yesusnya di sini. Lalu pihak penerjemah kakak mengadakan 2 kali nama Yesus di terjemahannya tuh, dasarnya dari mana itu kak? Ada? Tidak ada teman-teman. Tidak ada sama sekali. Maka mohon maaf, dengan berat hati kami bukan menyalahkan teman-teman kekristenan, tapi kalian adalah korban terjemahan Lembaga Biblos Indonesia. Mana tepuk tangannya dulu kan gitu. Silakan. Ya, saya rasa memang harus kita akhiri ya. Junta dari tadi tidak mensyukuri bahwa masuk di room ini itu penuh dengan hikmah, pelajaran, pengetahuan, tapi beliau hanya bertahan dalam keimanan. Jadi saya rasa Kak Junta ya cukup harus disyukuri saja masuk di sini, bukan menyerang, bukan tendensi ke pribadi, tapi bagaimana kakak harusnya lebih memahami ini kita ranah dialektika, diskusi yang ada datanya, bukan hanya congornya. Begitu ya kak ya. Selebihnya silakan selamat merenungkan, selamat berbelajar ria, dan juga kalau ada pendeta, mungkin lebih baiknya pendetanya diundang ke sini kalau memang kompeten gitu ya.